Sesuai dengan prediksi kita, Bobotoh, kalau trio lini tengah Dewa United mampu memporak-porandakan semua pemain Persib Bandung. Ketenangan Jaja, kreativitas seorang Mesidoro, dan juga akselerasi dari Kakak Kambuaya, ya Persib tidak berkutik. Ditambah, lamun pemain cadangan Persib diasupkan, piritan, si Ganu bingung Coach Bojan Hodak. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu, mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bobotoh, abi nyukeun dihapunten sateuna acana update videonya agak telat, nggak langsung ketika selesai pertandingan semalam karena wengi abi nonton ke stadion, jadi ada ngahulang heula teu langsung uih gitunya lihat Persib Bandung eleh di depan mata gitunya Bobotoh. Walaupun ya kalau saya pribadi mah teu masalah, eleh nu penting mah tetap juara eta nu utama nama. Tapi mudah-mudahan kekalahan ini menjadi semacam kritikan secara langsung yang dirasakan oleh pemain Persib Bandung, oleh manajemen Persib, oleh staf kepelatihan juga, bahwa kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Coach Bojan Hodak, awal atau akhir juga pasti akan mengalami kekalahan. Mudah-mudahan kekalahan ini membuat kita semua menjadi benar-benar introspeksi bahwa kalau seandainya kita tidak konsisten, kita tidak konsentrasi, kita tidak semangat penuh, maka ya kekalahan ini bisa kita alami. Mudah-mudahan ini adalah kekalahan pertama dan juga kekalahan terakhir Persib Bandung kalau seandainya kita pengen kembali back to back juara. Karena sekarang di bawah nih Persebaya, Persija dan juga Dewa pastinya akan terus mendekat. Walaupun Persebaya juga kalah. Kemarin pas di jalan tanya lihat hasil Persebaya, aduh eleh Persebaya, alhamdulillah lamun seandainya Persib menang, kita akan semakin menjauh. Kalau Persib gak ngilu eleh, tinggal kita lihat pesaing kita di posisi 3, saudara kita dari Jakarta, Persija Jakarta, itu akan menang atau enggak. Ya mudah-mudahan mah eleh oge-nya. Jadi ame selisih poinnya sama gitu kan. Paling yang mendekatnya Dewa aja yang sekarang udah ada di posisi keempat. Nah, Bobotoh, salam dunia. Saya udah katakan di konten kita sebelumnya, saya udah bahas, saya udah obrolkan juga. Walaupun Persib Bandung menang, saya meyakini kalau Persib Bandung secara permainan akan kalah. Tapi prediksi saya waktu itu Persib akan menang, karena loba faktor. Walaupun kita bermain tanpa Mas Rian, bermain tanpa Nick Weaver, harus kita akui Persib bisa saja menang. Tapi ya tadi, kalau soal permainan di lini tengah ngelawan seorang Jaja, Mesidoro dan juga Ricky Kambuaya, itu kayaknya agak mustahil untuk saat ini kita bisa menguasai lini tengah. Dan ku masalah nanti tilu pemain iya teh adalah hiji mantan, dua adalah pemain yang memang diinginkan oleh manajemen Persib Bandung. Harus diakui, Mesidoro, Jaja di zaman Luis Milla teh Bobotoh udah sangat dikait-kaitkan harus ke Persib Bandung karena tipe permainan Jajanya itu kan simpel bangetnya. Jaja mah cuman 1 2 3 sentuhan passing, 1 2 3 sentuhan passing, jalan sebenarnya mah akselerasi lewati pemain, kecuali memang lini tengahnya kosong di mana dia harus mendorong bola. Cuman positioningnya juga passing-passingnya itu akurat dan luar biasa. Ya maklum lah gitu, timnas Brazil usia muda, kategori muda sama seperti Cio, ditambah umurnya sekarang juga masih kategori muda. Memang secara kualitas harus diakui gitu kan, Jaja itu luar biasa banget. Diinginkan oleh manajemen Persib Bandung di era Coach Luis Milla. Di era Coach Bojan menginginkan seorang Mesidoro, ditolak oge. Sarua aku pemain. Kakak Ricky udah pastilah dia adalah bagian dari Persib Bandung. Bahkan kualitasnya sebenarnya bagus, cuman waktu itu tidak masuk ke skemanya Coach Luis Milla. Jadi trio lini tengah Persib ini memiliki ikatan sebenarnya dengan Persib Bandung yang membuat kita jadi makin agak kehel gitu kan. Padahal memang seharusnya mereka layak lah untuk bisa main di Persib gitu Bobotoh. Nah, lini tengah kita benar-benar mati dengan ketenangan dan juga cara mengatur ritmenya Jaja. Bagaimana kreativitas seorang Mesidoro dan juga akselerasi tusukan-tusukan berani dari Kakak Kambuaya, kita benar-benar porak-poranda. Karena lini tengah itu kan lini yang dimana sangat-sangat penting, bahkan kan selalu dibilang sebagai jantungnya sebuah tim.
Katengah amun tengah na butut, katukang bakal butut, cara bertahannya ke depannya juga bakal butut. Walaupun kalau di babak pertama sebenarnya Bobotoh, Dewa memang udah menciptakan gol. Dewa juga menguasai permainan di babak pertama. Tapi dari segi efektivitas itu masih ada di Persib Bandung. Di mana 3 peluang, 1 dari Tyron Delpino, 2 ya, 2 dari Tyron Delpino dan 1 dari David da Silva yang kebenang bolana itu kan najong di depan gawang. Itu sebenarnya lebih mematikan serangan Persib Bandung dibandingkan Dewa United. Dewa itu memang menguasai bola, tapi hanya dari sekedar tengah ke depan belakang, tengah depan belakang, nggak ada peluang-peluang yang begitu emas 24 karat lah, kasarnya seperti itu di babak pertama enggak. Sementara Persib dengan pragmatisnya ada, cuman memang gagal aja nyiptain gol gitu kan. Itu satu hal yang memang harus benar-benar cepat dikoreksi oleh Persib Bandung. Bahwa kita kedepannya akan menghadapi lawan-lawan yang sulit juga. Dan selanjutnya laga melawan Arema juga lagi bagus-bagusnya. Bobotoh, kalau Persib tidak konsentrasi bukan berarti tidak mungkin kita akan tergusur dari papan atas dan gagal juara. Tapi mudah-mudahan aja enggak seperti itu. Di lini kanan, lini yang paling banyak dikritiki oleh Bobotoh dan diakui kelemahannya juga oleh Bojan Hodak, ya kembali lemah dengan hanya ada Kakang dan Robby Darwish di situ, tidak adanya Mas Rian. Mudah-mudahan aja Mas Rian cederanya nggak parah dan cepat bisa berlatih kembali dan bisa bermain. Karena kita butuh banget Mas Rian, yang pada akhirnya juga di lini kanan ini berpengaruh kepada performa Beckham. Karena Mas Rian ini dia kuat banget bertahan, kuat juga dalam menyerang. Akselerasinya di mana 1-2 dengan Beckham udah klop mengingatkan kita sedikitnya ya, walaupun belum menyamai seperti Bang Supardi Nasir dan Pak Haji Ridwan gitu kan, enggak lah kalau menyamai itu, tapi sedikitnya mengingatkan kita ketika di kanan ada Mas Rian dan Beckham, itu mirip banget karena mereka sangat sering berkontribusi membantu serangan dengan permainan 1-2-nya, terobosannya dan udah klop banget. Ketika akhirnya dirubah karena Mas Rian cedera, harus memainkan Kakang di situ, harus memainkan Robby Darwish di situ, ya kita kehilangan momentum lagi, kehilangan peran bertahannya Mas Rian dan kehilangan peran menyerangnya Mas Rian. Ini satu hal yang harus dikoreksi juga. Untuk lini depan sih, kalau menurut saya Bobotoh Salam dunia ya tergantung tengah. Bagi saya memang supply ke Ciro dan David da Silva agak sedikit kurang. Jadi Persib benar-benar rusuh tapi kurang efektif karena ketika bermain di lini tengah itu kelihatan banget Bobotoh. Kelihatan banget saya nonton di VIP Barat Utara, itu kelihatan banget bagaimana permainan Persib selalu diarahkan ke sayap kiri, ke sayap kanan, ke sayap kiri, ke sayap kanan. Nggak mampu ke tengah karena begitu kokohnya di tengah ada Ricky Kambuaya, Jaja, dan juga Mesidoro. Mudah-mudahan aja Jaja Mesidoro ini bisa hengkang ke Persib ya untuk musim depan, atau mungkin Persib dapat pemain yang lebih bagus untuk musim depan karena memang Mark Klok pasti udah udah uzur juga gitu kan, performanya akan mengurang. Deddy Kusnandar juga kita belum tahu setelah sembuh cedera apakah akan kembali kepada top performanya, walaupun udah dikontrak 2 tahun ke depan, tapi seenggaknya Persib udah harus jaga-jaga dari sekarang. Sehingga itu berpengaruh kepada peran di depan David da Silva dan juga Ciro Alves. Khusus untuk Welpane, Mang Adon, Mang Kasta menurut saya memiliki pilihan lah Bobotoh. Ngelihat bagaimana itu tepat banget. Saya nonton di Tribun VIP Barat Utara ya Bobotoh, itu tepat banget di depan saya ketika satu peluang shoot on target yang dilakukan oleh Mang Adon, itu menit keberapa ya, saya lupa lagi. Dia sprint dari belakang dan itu udah duluan Angelo loh, backnya backnya Dewa. Ketika dikasih bola terobosan, Angelo itu udah di depan. Katingal tuh ya, Angelo itu udah di depan. Ini Angelo, ini Mang Adon, tapi dia berhasil adu sprint dengan Angelo, bahkan ketika body charge-nya itu kuat banget sehingga dia bisa nendang dengan kaki kiri, tapi memang masih sangat lemah tendangannya sehingga bisa ditepis oleh Sonny Stephen. Nah, itu ada pilihan dari olah bolanya, dari bagaimana dia reading the ball, kuat, pegang bolanya. Seenggaknya nggak ketinggalan pilihannya halus, dan mudah-mudahan aja ke depannya Mang Adon bisa benar-benar berkembang, apalagi umurnya masih bisa dibilang di usia frame 28 tahun, bisa memberikan kontribusi dan harapannya ketika DDS cedera, dan mudah-mudahan DDS juga tidak cedera panjang dan parah ya Bobotoh, Mang Adon bisa menjadi solusi di posisi nomor 9 walaupun posisi aslinya adalah penyerang sayap. Segitu dulu untuk pembahasan kali ini Bobotoh. Assalamualaikum.